Kini terbuka ruang untuk para kandidat saling menanggapi. Akan dimulai dari paslon kedua. Silakan paslon kedua menanggapi pernyataan dari paslon ke-1 dan ke-3. Anda boleh melakukan kritik ataupun argumen ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program Anda lebih unggul dibanding yang lain. Waktunya adalah 1,5 menit. Untuk paslon nomor 1, pertanyaan saya adalah bagaimana mengelola dana 10 miliar oleh RT dan RW supaya 1 miliar 1 miliar untuk RT dan RW, ya, supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan dan tidak masuk penjara. Untuk paslon nomor 3, kami memberdayakan warga masyarakat yang sekarang sudah eksis, ada 132 UMKM di Minang. Kita menyediakan dana 1 triliun rupiah. Sekarang bagaimana caranya menciptakan 200.000 pengusaha-pengusaha baru dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena berdasarkan studi mengatakan bahwa binaan itu hanya 10% yang berhasil. Berarti kita membutuhkan sekitar 2 juta uji coba supaya 20%-nya bisa tercapai. Membutuhkan dana yang besar. Dananya diambil dari mana dan pos apa yang akan dikurangi. Terima kasih. Baik. Pertanyaan untuk selanjutnya adalah tanggapan, maksud saya, kepada paslon ketiga. Boleh memberikan tanggapan dalam bentuk kritik atau argumen ataupun menunjukkan lebih jelas mengapa program Anda lebih unggul dibanding yang lain. Silakan tanggapan kepada paslon 2 dan paslon 1. Terima kasih. Pertanyaannya untuk Pak Jarod. Angka 10% itu dari mana? Saya ini pernah membina UMKM sudah 15 tahun lebih. Angkanya kalau kita banding terbalik, kalau ada pendampingan dari 10 pengusaha yang kita create atau kita mulai, ada 80% yang sukses. Kuncinya adalah pendampingan, kuncinya adalah mentoring, kuncinya itu ada di One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Saya melihat ada ketidakberpihakan pada sistem sekarang, di mana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin kecil. Yang usaha besar makin besar, yang usaha kecil makin terpuruk. Nah, di sini saya melihat Ibu Nur Hayati di Bukit Duri. Dia tadinya berjualan nasi uduk 12 liter sehari. Tapi karena kebijakan daripada Pemprov sekarang yang tidak memastikan lahan usaha, tidak memberikan permodalan, tidak memberikan pendampingan, akhirnya dia harus terus-menerus tergerus usahanya. Ini yang membuat saya terenyuh, dan menurut saya program kami OKOC bisa menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan baru. Saya punya pengalaman. Saya pernah membina beberapa komunitas. Dalam terakhir kali, 2 minggu terakhir, sudah 1.500 pengusaha yang lahir melalui program OKOC. Terima kasih, maju kotanya, bahagia warganya. Baik. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada paslon 1 untuk menanggapi. Boleh melakukan kritik sekali lagi ataupun argumen atau menjelaskan mengapa program Anda lebih unggul dibandingkan paslon yang lain, paslon 2 dan 3 dalam hal ini. Terima kasih Mbak Ira. Setahu saya sesi ini belum bertanya tetapi menanggapi apa yang tadi sudah kita sampaikan. Sehingga saya ingin menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh paslon 2 dan 3. Yang pertama begini, kalau ada pemimpin yang ingin membantu rakyatnya berdasarkan konstitusi, membantu rakyat miskin, dianggap membodohi, saya pikir itu tidak punya hati. Karena konstitusi kita mengatakan bantulah mereka yang sulit sekali hidupnya. Dan disinilah keterpanggilan kami untuk membantu mereka. Ingat, sementara, dan biayanya ataupun anggarannya pun sangat terukur. 400.000 sebulan, 5 juta setahun, dikali 128.650 miliar. Tidak ada apa-apanya dengan 70 triliun APBD kita. Tidak ada program bagi-bagi uang. Bagaimana mereka bisa memegang kail kalau untuk ngambil ikannya pun tidak bisa. Ini adalah masalah kemanusiaan. Jangan membiarkan rakyat kita mati kelaparan karena kita tidak peduli pemimpinnya. Yang kedua,
Program semacam ini tidak unik di Indonesia. Negara-negara G20, baca Brazil, baca India, baca Amerika Serikat, memiliki skema seperti ini juga. Namanya bisa direct cash transfer atau food subsidy. Apapun namanya, tetapi ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka yang hidupnya sangat sulit, yang untuk makan sehari-harinya pun tidak menentu. Inilah keterpanggilan kita semua ketika bergerak ke lapangan, ke daerah-daerah yang sangat sulit hidupnya, maka kami benar-benar ingin menghadirkan jawaban untuk mereka semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin penonton dimanapun Anda berada, jawaban dari Paslon 1 tadi mengakhiri segmen kedua kita. Kita masih punya 4 segmen. Tetaplah bersama kami di debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.